Suasana duka menyelimuti keluarga Dedi Wahyudin, seorang sopir angkutan umum berusia 54 tahun asal Konawe, yang menghembuskan napas terakhir pada Senin pagi, 5 Mei 2025. Kepergiannya bukan sekadar meninggalkan luka bagi keluarga, tapi juga menjadi simbol bahwa kebaikan terkadang tidak mendapat tempat yang semestinya. Dedi tak hanya menjadi korban kekerasan, melainkan juga representasi dari ketulusan yang dikhianati dan tak sempat diselamatkan. Dedi meninggal dunia setelah 3 hari berjuang melawan rasa sakit akibat luka tusukan di dada dan perutnya. Luka itu bukan akibat kecelakaan, apalagi perbuatan sendiri, melainkan hasil dari pengkhianatan terhadap kebaikan yang ia berikan kepada seseorang yang tak dikenal. Tragedi ini bermula pada Jumat malam, 2 Mei 2025, menjelang subuh. Seperti biasa, Dedi mangkal di kawasan Terminal Baru Kendari, menunggu penumpang untuk rute Kendari Bombana. Saat itu, ia melihat seorang pria asing duduk sendirian, tampak lapar dan kelelahan. Tergerak oleh rasa iba, Dedi menghampirinya. Ia memberinya makanan, minuman, bahkan sebatang rokok, lalu mengajaknya beristirahat di dalam mobil agar terhindar dari gigitan nyamuk. Namun, niat tulus itu dibalas dengan kejahatan. Saat Dedi tertidur, pria tersebut menghantam kepalanya 2 kali dengan batu besar. Meski sempat tersadar dan berusaha melawan, pelaku mencabut badik dan menikam dada serta perut Dedi. Luka-luka juga ditemukan di tangan korban, menunjukkan bahwa Dedi sempat menangkis serangan tersebut. Dalam keadaan sekarat dan bersimbah darah, ia masih mampu mengendarai mobilnya menuju Polsek Baruga untuk meminta pertolongan dan melaporkan kejadian itu. Dari sana, Dedi dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Bahtera Mas Kendari. Ia harus segera menjalani operasi, namun biaya sekitar 20 juta rupiah menjadi penghalang besar. Sayangnya, BPJS tidak menanggung karena kasus ini diklasifikasikan sebagai kriminal. Dalam kondisi lemah, Dedi sempat berkata, "Saya hanya ingin sembuh. Anak-anak saya masih membutuhkan saya. Saya tidak punya penghasilan lain." Kata-kata yang diucapkannya dengan suara lirih dan mata berkaca-kaca, beberapa saat sebelum ia menghembuskan napas terakhir. Dedi adalah ayah dari 3 anak, seorang sopir angkot yang hidup sederhana dan jujur. Ia tidak pernah meminta lebih, hanya ingin hidup layak dan terus menebar kebaikan. Sayangnya, sistem yang ada tidak berpihak padanya. Keluarga sempat berharap adanya bantuan dari pemerintah atau uluran tangan masyarakat. Namun takdir lebih dulu menjemput. Senin pagi itu, Dedi pergi untuk selamanya, membawa serta wajah kebaikan dan harapan yang tak sempat terwujud. Saat ini, pihak kepolisian masih memburu pelaku penyerangan. Ciri-ciri pelaku telah dikantongi dan proses pengejaran masih terus dilakukan. Kepergian Dedi Wahyudin bukan hanya menyisakan kesedihan, tapi juga menyuarakan ironi yang tajam tentang kenyataan hidup di negeri ini. Ia tak sekadar menjadi korban dari kekerasan brutal, melainkan wajah dari kebaikan yang dikhianati. Kisahnya menyuarakan satu hal yang pilu, bahwa niat tulus pun bisa berujung tragis, dan ketika hidup seseorang bergantung pada pertolongan, sistem justru seringkali hadir sebagai tembok, bukan jembatan. Kini Dedi telah tiada, namun nurani yang ditinggalkannya seharusnya menggema dalam hati siapapun yang masih peduli pada arti kemanusiaan.